Assalamualaikum anak cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harapkan kalian baik-baik saja ya dan harus menjaga kesehatan agar kalian bisa terus belajar. Nah, anak-anakku kelas 5 SD Negeri Kurnia Bakti ya. Sekarang kita akan membahas soal-soal evaluasi tema 7 subtema 1 yang telah kalian kerjakan. Nah, sekarang kita akan membahas ya soal-soalnya untuk mengingatkan kalian kembali terhadap soal-soal dan bisa dipelajari di rumah. Nah, untuk ilmu pengetahuan yang baru untuk kedepannya ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Dan untuk nanti ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas mungkin soal yang kita bahas ini akan muncul ya beberapa. Maka dari itu silahkan simak ya. Nah, kita langsung ke nomor satu ya. Nomor satu ini ada suatu teks ya untuk jawaban nomor satu dan dua. Ya, ayo kita baca sama-sama ya. Dr. Sutomo adalah salah satu pendiri organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan kebangsaan modern pertama di Indonesia yang terbentuk tanggal 20 Mei 1908. Tujuannya adalah mempertinggi derajat bangsa Indonesia dan mempertinggi keluhuran budi orang Jawa. Sutomo bercita-cita memakmurkan rakyat Indonesia. Beliau bertekad memperkecil perbedaan antara orang kaya dan miskin, serta kaum terpelajar dan rakyat biasa. Beliau merasa yakin dengan bahwa persamaan dan persaudaraan, maka perjuangan akan berhasil ya. Nah, ini nomor satu soalnya. Informasi sejarah yang tidak terdapat pada paragraf di atas. Nah, berarti yang tidak ada pada paragraf di atas. Coba A. Nama lain Dr. Sutomo adalah Budi Utomo. B. Dr. Sutomo adalah pendiri organisasi Budi Utomo. C. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Atau D. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah mempertinggi derajat bangsa Indonesia dan mempertinggi keluhuran budi orang Jawa. Ayo, yang mana jawabannya anak-anak? Ya. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Selamat untuk kalian yang menjawab A berarti betul ya. Nah, untuk nomor 2, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah kecuali. Nah, ya, kalian harus cermat dalam membaca soal. Di sini ada kata kecuali berarti bukan ya. Bukan kalimat tanya yang tepat atau sesuai dengan isi paragraf yang tadi kita sudah baca. Apakah A. Siapa pendiri organisasi Budi Utomo? B. Kapan berdirinya organisasi Budi Utomo? C. Mengapa kemudian organisasi Budi Utomo kemudian dibubarkan? D. Apa tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo? Ayo, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, jawabannya yang C ya. Selamat kepada kalian yang menjawab C berarti betul sekali ya. Lanjut ke nomor 3. Berikut ini merupakan faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ya. Tapi di sini ada kata kecuali berarti yang bukan. Ayo, pasti ingat ini materi ini mudah sekali bukan? Nah, pasti jawabannya adalah D ya. Adanya keinginan menyebarkan ilmu pengetahuan ya. Nah, untuk nomor 3 yang menjawab D berarti betul. Nomor 4, bangsa Eropa yang mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596 adalah A. Portugis, B. Spanyol, C.
C. Inggris, D. Belanda. Ayo, ada yang masih ingat? Nomor 4 menjawab apa? Ya, untuk jawabannya adalah D ya. Nah, untuk yang menjawab D berarti betul sekali. Nah, lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini baca dengan seksama lagi. Benda berikut ini merupakan contoh benda cair kecuali ya A. Minyak, B. Madu, C. Air, D. Uap air. Ayo, yang mana ayo? Nah, jawabannya adalah yang D ya, uap air. Lanjut nomor 6. Berikut ini merupakan bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudera hingga ke Indonesia. Kecuali ya, berarti bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudera hingga ke Indonesia kecuali yang mana ya? Yang bukan? Iya, betul sekali jawabannya adalah C ya. Jepang ya. Nah, karena bangsa Jepang itu bukan bangsa Eropa ya. Lanjut nomor 7. Pelayaran bangsa Belanda yang mendarat di Banten pada tahun 1596. Nah, dipimpin oleh siapa? Ayo, apakah kalian masih ingat atau samar-samar lupa? Ya, jawabannya adalah B ya. Cornelis de Houtman ya. Nah, kalian jangan sampai terkecoh ya. Untuk nomor 7 yang menjawab B berarti kalian betul sekali ya. Nah, nomor 8. Perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat disebut ya. Apakah A. Membeku, B. Mencair, C. Menguap, atau D. Mengembun? Ayo, yang mana jawabannya? Ya, betul sekali yang A ya. Membeku. Lanjut ke nomor 9. Perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas disebut A. Menguap, B. Mencair, C. Membeku, D. Mengembun. Ayo, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, betul sekali jawabannya adalah yang A ya. Menguap. Lanjut ke nomor 10. Berikut ini merupakan tujuan VOC di Indonesia, kecuali A. Membangun pelabuhan-pelabuhan penting, B. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, C. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, D. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Ayo, yang mana ayo jawabannya? Ya, betul sekali yang A ya. Membangun pelabuhan-pelabuhan penting. Nomor 11. Peristiwa berikut ini menunjukkan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, contohnya ya di sini ada A. Es dibiarkan di ruangan terbuka. B. Air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. C. Merebus air hingga mendidih. D. Memanaskan mentega. Ayo, jawabannya yang mana? Ya, betul sekali yang B ya. Air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Untuk nomor 12, berikut ini merupakan contoh lagu wajib nasional kecuali ya. A. Indonesia Raya, B. Rayuan Pulau Kelapa, C. Manuk Dadali, D. Tanah Airku. Nah, yang bukan ya, yang bukan contoh lagu wajib nasional karena di sini ada kata kecuali. Berarti jawabannya yang mana? Ya, mudah sekali ya. Jawabannya adalah yang C ya. Nomor 13 lanjut. Sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda ya pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal. Hayo, yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Coba diingat-ingat kembali. Kalian menjawab apa? Ya, yang menjawab D berarti betul ya. Johannes van der Bos ya. Itu adalah yang melaksanakan sistem tanam paksa ya oleh kolonial Belanda. Nah, lanjut nomor
1414 ya, yang merupakan pemimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dari Banten adalah A. Pangeran Antasari, B. Sultan Hasanuddin, C. Sisinga Mangaraja, D. Sultan Ageng Tirtayasa. Ayo yang mana? Masih ingat? Iya, betul sekali. Yang D ya. Sultan Ageng Tirtayasa yang menjawab D berarti betul sekali ya. Nah, ini nomor 15 ya, pilihan ganda terakhir. Berikut ini merupakan pemimpin perlawanan terhadap Portugis yang berasal dari Aceh kecuali ya. Berarti yang bukan pemimpin dari Aceh yang melawan bangsa Portugis. Ayo yang mana? Pasti masih tahu ya? Masih ingat? Ya, betul jawabannya adalah yang D. Sultan Hairun ya. Nah, sekarang nomor 16 ya, masuk kepada pertanyaan soal uraian ya. Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Kata tanya yang tepat untuk informasi di atas adalah, nah ya, kata tanya apa itu ya yang tepat. Nah, kata tanya kan ada apa, siapa, di mana, bagaimana. Tapi harus sesuai dengan teks yang di atas yang dibaca ya, sesuai instruksi soalnya. Nah, jawaban yang benar adalah kapan atau di mana ya. Misalkan kapan Ki Hajar Dewantara dilahirkan atau juga di mana Ki Hajar Dewantara dilahirkan ya. Nomor 17, teks narasi sejarah yaitu teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah pada masa lampau ya. Peristiwa sejarah tersebut ditulis berdasarkan apa? Ayo. Nah, ini adalah jawabannya berdasarkan fakta atau kenyataan ya. Nomor 18 dilanjut ya. Tokoh yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar adalah ya. Nah, ini apa jawabannya? Ya, betul sekali. Douwe Dekker ya. Nah, untuk nomor 19, kapan terbentuknya organisasi Budi Utomo? Ya, pasti kalian sudah tahu lah, masih ingat ya, terbentuknya organisasi Budi Utomo ya. Betul sekali, jawabannya adalah 20 Mei tahun 1908. Nomor 20, tokoh yang membentuk organisasi Budi Utomo adalah, ayo siapa yang membentuk organisasi Budi Utomo? Apa? Iya, betul sekali, Dr. Sutomo ya. Nah, nomor 21 ya, lanjut. Peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair disebut, ayo apa? Iya, betul sekali, mengembun ya. Nah, untuk nomor selanjutnya, nomor 22. Siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Ya, pasti kalian gampang sekali menjawab pertanyaan ini ya, karena kita sering menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya pada hari Senin ya, setiap upacara. Tapi siapa yang menciptakan lagu? Iya, betul sekali. W.R. Supratman ya. Ditulisnya adalah W.R. Soepratman, tapi dibacanya Supratman ya. Nah, nomor 23. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya digunakan ekspresi con bravura yang berarti, nah berarti di sini pengertian con bravura ya. Apa artinya? Iya, betul, semangat bergelora ya. Jadi kalian harus semangat bergelora dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nomor 24. Peristiwa perubahan wujud benda padat ya menjadi benda gas disebut. Ayo apa jawabannya? Iya, betul sekali, menyublim ya. Nah,
Ini sekarang nomor 25 ya. Nomor terakhir di esai. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal. Ayo, tanggal berapa? Iya, betul sekali. Tanggal 28 tahun 1928 ya. Makanya setiap tanggal 28 Oktober seringkali kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, lanjut ke nomor 26 tentang soal-soal uraian. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh Belanda. Nah, kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, pertanyaannya di sini adalah informasi apa sajakah yang bisa kalian peroleh dari paragraf di atas ya? Usahakan kalau menjawab soal uraian seperti ini harus selengkap-lengkapnya ya, harus panjang, padat, dan jelas. Nah, di sini kan diminta menuliskan informasi apa saja yang kalian peroleh dari paragraf di atas. Nah, di sini ada dua ya. Nah, yang pertama itu bangsa Eropa yang melakukan penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan bangsa Belanda. Terus yang berikutnya adalah Portugis mendarat di Malaka ya tahun 1511, kemudian ya Spanyol mendarat di Tidore, Maluku tahun 1521. Nah, yang disusul oleh Belanda mendarat di Banten tahun 1596 ya. Paham ya untuk mengerjakan uraian? Nah, nomor 27. Tuliskan isi ikrar sumpah pemuda ya. Nah, ini soal yang mudah sekali. Kalian hanya menuliskan ikrar sumpah pemuda atau isi sumpah pemuda ya. Tapi kalian juga harus hafal sumpah pemudanya ya. Sumpah pemuda ada berapa? Iya, betul sekali. Ada 3 ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu adalah isi ikrar sumpah pemuda ya. Diharap diingat atau dihafalkan ya. Nah, nomor 28. Tuliskan perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya ya. Berarti perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Di sini perbedaannya ada 3 ya. Yang pertama itu ada adat istiadat, terus yang kedua ada bahasa daerah, terus yang ketiga ada sistem kekerabatan. Nah, udah ya. Nah, untuk nomor 29, tuliskan 2 contoh perubahan wujud benda mengkristal. Jadi kalian menuliskan 2 contoh perubahannya ya. Nah, yang pertama itu ada proses terbentuknya salju ya. Terus yang kedua adalah pembuatan es kering. Nah, nomor 30 ya. Nomor 30 adalah nomor terakhir ya. Tuliskan 3 lagu wajib nasional beserta penciptanya ya. Pasti kalian hafal, kalian tahu ya judul dan yang menciptakannya siapa saja. Nah, di sini ada Indonesia Raya ya, diciptakan oleh W.R. Supratman. Terus yang kedua ada Rayuan Pulau Kelapa, yang menciptakannya adalah Ismail Marzuki. Terus yang ketiga Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Nah, video kali ini sudah kita bahas ya tentang soal-soal evaluasi ya. Ada 30 nomor. Mudah bukan soalnya? Ya,
kalian pasti bisa dan harus bisa. Yang penting rajin belajar ya. Ketika di kelas harus serius dalam pembelajaran, ketika guru memberikan materi harus disimak dengan baik dan yang paling penting harus rajin menulis ya. Karena hanya sekedar diingat kadang lupa. Nah, kalau ditulis nanti kalau lupa bisa dibuka lagi di buku catatannya ya. Cukup sekian video kali ini dari Bapak. Semoga kalian menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Dan ingat, buatlah bangga kedua orang tua kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.